المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين واغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa an Nabi Zakiyyil Mashhur an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawma 'idil adha ahalla Allah lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fala yatakallam ahadukum minkum wa man yatakallam minkum faqad balagha fala thawaba lahu أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadimil wujuduh al-amimi fadluh ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala idraki dhul hijjah wal arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdin lam yakhsha illa iyyah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun arsalahu Allahu birrahmah warra'fah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal ma'rifah fasallama tasliman katsira amma ba'du faya ayyuhal hadirunal kiram usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna yawmukum hada yawma 'idul adha wa yawmal hijjul akbar qad ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untayan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini masih diberikannya kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Seraya di awal khutbah ini kami mengajak wabil khusus kepada pribadi kami dan pada umumnya kepada segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, marilah senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan sekaligus berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
2 minggu kemarin, kurang lebih mulai pertengahan bulan, di penjuru buminya Allah berkumandang kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, adalah kumandangan hamba-hamba yang memenuhi panggilan kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak ketinggalan, dari kampung Islam kita tercinta ini diberangkatkan oleh Allah keluarga kita, saudara-saudara kita yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Beberapa hari kemudian, tanggal 8 adalah hari tarwiyah, di mana pada hari tersebut kita disunahkan untuk berpuasa. Dilanjutkan pada tanggal 9, mereka pun terus menjalankan rutinitas daripada rukun-rukun ibadah haji, sehingganya tepatnya pada 9 sore tanggal 10 Muharram terdengarlah suara takbir, tasbih, tahlil dan tahmid semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah haji adalah merupakan, harus dipandang sebagai bentuk dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin menyampaikan di antara mutiara hikmah daripada penunaian ibadah haji. Yang pertama adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada sang Khaliqnya untuk mendatangi panggilannya. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaknya kepada Allah hamba-hamba itu menunaikan ibadah haji, dan Allah mewajibkan tidak kafatan li ummati Muhammadin, akan tetapi liman istata'a ilaihi sabila, hanya bagi orang-orang yang mampu, yang dipanggil oleh Allah. Itulah bukti kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andaikan saja Allah memerintahkan semua umat Muhammad itu wajib menunaikan haji, maka kita pun harus berusaha untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah ibadah haji selanjutnya adalah, dengan ibadah haji Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mensucikan hamba-hambanya yang terbalut dengan noda dan dosa, yang terbalut dengan kesalahan dan kekhilafan, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Maka di antara hikmahnya adalah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Faman hajjal baita awik tamaro fala junaha alaihi, barang siapa yang berhaji ataupun berumrah semata-mata ikhlas karena Allah, mencukupi syarat dan rukunnya, insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Berangkat membawa dosa, pulangnya membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah penunaian ibadah haji berikutnya adalah Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya di antara bukit Safa dan Marwah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Disebutkan di dalam ayat lain, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untaian hikmah daripada penunaian ibadah haji adalah hamba
yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tiada daripada balasannya kecuali surga yang sangat dimimpikan dan dirindukan oleh setiap manusia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa jazaa'uhu illal jannah. Haji yang mabrur tiadalah balasannya dari sisi Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini pun mari bersama-sama kita senantiasa memiliki niat dan tekad supaya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mampu tetapi dia tidak mau, sehingganya dia tidak dimampukan untuk menunaikan ibadah haji. Terkadang banyak orang yang mau dan dia tidak mampu, diangkat dan dimampukan keberangkatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita bagian dari hamba-hamba yang akan memenuhi panggilan Allah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, di antara ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha adalah penyembelihan daripada binatang kurban sebagai idba kita menjalankan perintah Allah, idba kepada Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ismail alaihimassalam. Di antara hikmah penunaian ibadah penyembelihan kurban yang pertama adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Waqad qala Allah taala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasolli lirabbika wanhar. Maka hendaklah tunaikan ibadah salat dan selanjutnya untuk menyembelih kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hikmah kedua dari penyembelihan kurban adalah taqarruban ilallah. Ingin kita tambah lebih dekat kita kepada Allah, karena sungguh usia kita tidak akan pernah ada yang tahu. Hari ini kita masih mampu untuk berjalan, hari ini kita masih mampu untuk beribadah, esok hari bisa kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sore ketika menjelang takbir terdengar suara sirina ambulan keberangkatan seorang hamba Allah di pemakaman Kampung Bugis. Tepat di malam takbiran dia dimakamkan. Oleh karena itu marilah senantiasa kita mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kami sampaikan ringkasan kisah atas penyembelihan daripada Nabi Ismail, yang skenarionya adalah penyembelihan Nabi Ismail, akan tetapi kasih sayang Allah tidak pernah luput kepada hamba-hambanya yang soleh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika usia Nabi Ismail ini sampai ke usia remaja, para alim ulama berselisih pendapat. Ada yang menyebutkan usianya 7 tahun, ada pula yang menyebutkan usia Nabi Ismail kala itu 13 tahun. Kala itu Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam tanggal 8 bermimpi bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Karena beliau masih ragu, maka beliau tidak menganggap itu bagian dari perintah Allah. Inilah dinamakan hari tarwiyah, belum adanya kepastian. Pada tanggal 9 Dzulhijjah kembali malamnya bermimpi Sayyidina Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Barulah Nabi Ibrahim mengetahui
dengan hakikinya, maka hari itu dinamakan hari Arafah. Selanjutnya pada malam 10 Dzulhijjah kembali Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama, dan selanjutnya pada pagi hariannya memerintahkan kepada istrinya, wahai istriku Hajar, segeralah engkau mandikan anakmu Ismail, pakailah anakmu itu dengan pakaian terbaik, minyailah rambutnya, sisirlah rambutnya, karena dia akan aku ajak memenuhi perjamuan agung, perjamuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengerti perintah itu, bahwasanya yang sang putra akan diganti dengan seekor kambing. Kala itu Sayyidatina Hajar pun tidak tahu putranya akan digantikan dengan seekor kambing. Kala itu pun Nabi Ismail tidak tahu bahwasanya indahnya skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah semuanya disiapkan, diajaklah Nabi Ismail ini janibal mina, haulal mina, di seputaran daripada Mina, tempat melintar Zumrah. Sebelah kiri di situ ada bukit, di atas bukit itulah ada sebuah monumen tempat penyembelihan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Alhamdulillah, atas izin Allah kami pribadi pernah disampaikan oleh Allah ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika tiba di tempatnya, berkatalah Nabi Ismail alaihi salam, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, Ismail adalah anak satu-satunya kala itu yang ditunggu kehadirannya, yang ditunggu kelahirannya, anak semata wayang yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim dan juga ibunya Nabi Ibrahim, ya ibunya daripada Nabi Ismail adalah Sayyidatina Hajar. Aku bermimpi, sungguh aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara, wahai anakku, coba bagaimana pendapatmu wahai anakku. Nabi Ismail dikaruniai dan dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang soleh. Dia pun menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abahku, wahai ayahku, tunaikanlah perintah yang telah diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan temui aku bagian daripada hamba-hamba yang diberikan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika tiba masanya, mendekati waktu penyembelihannya, waqala sayyidina Ismail alaihi salam, ya abati usika bi asya, wahai bapakku, aku berwasiat bapak, aku menginginkan permohonan bapak dengan beberapa permohonan. Yang pertama yang dimohon oleh Nabi Ismail alaihi salam, wahai bapak, ikatlah kedua tanganku pak, ikatlah kedua kakiku wahai bapak, supaya aku tidak berontak ketika engkau sembelih nanti. Nabi Ibrahim hanya terdiam. Yang kedua, wahai bapak, tundukkanlah wajahku ke bumi pak, sehingganya ketika akan engkau sembelih aku, tiada engkau melihat wajahku, kemudian engkau kasihan kepadaku dan engkau menggagalkan perintah Allah ini. Yang ketiga yang dimohonkan oleh Nabi Ismail, wahai bapak, hendaknya engkau tajamkan pisau yang akan kau gunakan untuk memotong leherku bapak, karena sungguh sakaratul maut itu sangat pedih dan menyakitkan bapak. Oleh karena itu pak, ketika engkau gerakkan pisau itu ke leherku, hendaknya engkau gerakkan dengan sekuat-kuatnya, sehingganya secepatnya kita akan menjalankan perintah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permohonan Nabi Ismail selanjutnya, wahai bapak,
Hendaknya engkau rapikan bajumu Bapak, lengan bajumu, jubahmu, supaya tidak terkena cipratan daripada darahku nanti. Sehingganya ketika engkau melihat cipratan darah itu akan mengurangi ketulusan hatimu, keikhlasan hatimu beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim hanya tertunduk dan dia memahami. Inilah ijabahnya doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah aku anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak cukup dengan itu, Nabi Ismail memohon kembali kepada ayahnya, wahai bapak, lepaskanlah baju ini bapak, kemudian berikanlah baju ini kepada ibuku yang telah melahirkanku, yang telah merawatku, yang telah membesarkanku Pak. Kasihkan ini untuk ibuku supaya dia senantiasa teringat dan terkenang kepada anaknya yang bernama Ismail alaihi salam. Seraya Ismail, fasallim alaiha, sampaikan salamku wahai bapak kepada ibunda tercintaku. Sampaikan salamku wahai bapak, isbiri bi amrillahi, suruh ibuku sabar atas perintah dari Allah yang kita laksanakan pada hari ini. Tidak cukup dengan itu, Sayyidina Ismail pun kembali melanjutkan permohonannya, wahai bapak, jangan sekali-kali engkau masukkan anak-anak seusiaku Pak, sehingga ibuku akan merasa sangat sedih sekali, sehingga mengurangi ketulusan hatinya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dari kisah ini marilah kita ambil iktibar, hendaknya ada chemistry yang baik, cara nasihat yang baik antara orang tua kepada anak-anaknya, bernasihat dengan tutur kata yang sopan, lemah lembut, yang menawan, sehingga mampu untuk meluluhkan hati sang anak. Demikian juga kepada sang anak, sudah seharusnya menyambut daripada nasihat orang tua kita dengan penuh ketulusan, dan hendaknya senantiasa seorang anak sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ismail tidak sedikit pun ingin ada kesusahan kepada sang ibundanya, tidak ingin membuat ibundanya sesedih itu. Oleh karena itu, di antara hikmah penting, hendaknya anak sangat memuliakan kedua orang tuanya. Inilah zaman modern, inilah zaman milenial. Terkadang akhlak telah disepelekan, sehingganya banyak sekali perbuatan anak yang melanggar daripada norma-norma ketentuan agama Islam. Oleh karena itu, seorang anak harus berbakti kepada bapak, karena bapak pergi pagi pulang petang, tidak peduli sakit ataupun sehat, tidak peduli panas ataupun hujan, seorang bapak tetap berjalan menelusuri kehidupan lorong-lorong ini untuk mengais rizki dan selanjutnya diberikan kepada keluarga dan untuk anak-anaknya. Yang kedua adalah keramat kita di dunia adalah seorang ibu yang telah dengan nyawanya mempertaruhkannya ketika melahirkan anaknya. Dengan jiwanya kita terbentuk, dengan raganya kita diizinkan terbentuk. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita memuliakan ibu kita, dan semoga ibu kita senantiasa dimuliakan oleh Allah baik di dunia hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pantaslah seorang pujangga menyebutkan, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya itu bisa jadi kenyataan. Ridho ibumu, ridho ilahi, itu pun bisa tergantung karena ridhonya. Murka ilahi, itu pun bisa tergantung karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah kepada ibumu. Bila kau taat dan patuh pada rajamu, lebih taat dan patuhlah kepada ibumu. Semoga senantiasa kita diberikan kemaslahatan, kemanfaatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa tafaddal wa barik bi kalamika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yakhsha illa iyyah syahadata abdin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'amihi wa fadlih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil liqa'i rabbih. Fasallama tasliman katsira. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa ziyaratan lan tabur. Ya Allah, tangan kami tengadah pada hari ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, berkenan engkau panggil kami semuanya ya Allah, dan seluruh keturunan kami ya Allah, untuk mampu berziarah ke makam Sayyidina wa Maulana Muhammadin, untuk mampu untuk menunaikan ibadah ke sana ya Rabb, baik itu ibadah haji ataupun ibadah umroh. Hanya kepadamu kami menyembah ya Rabb, hanya kepadamu pula kami memohon ijabah atas doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Warahmatullahi wabarakatuh.